Terima kasih kami haturkan kepada jemaah sekalian. Semoga yang mendoakan juga oleh Allah diberikan umur yang panjang berkah sehingga untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Isya warahmatullahi yang terakhir diberitahukan kepada jemaah sekalian bahwa dari awal pelelangan pemasukan untuk pelelangan plafon Masjid Jami Ali Sampurna Jaya sampai malam ini sudah lepas 305 meter persegi dengan nominal uang Rp127.475.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada para donatur jemaah sekalian. Semoga dengan masuknya 127 juta ini menjadi asbab daripada ibu bapak sekalian hidup di dunia ini dalam keadaan berkah, hidup selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ibu bapak rahimahullah, sebagaimana target kita kemarin kami sampaikan bahwa yang kita butuhkan untuk plafon ini sekitar 500 juta rupiah. Alhamdulillah masih kurang sekitar 300 sekian. Oleh sebab itu mari kita bergandengan tangan saling menyampaikan kepada saudara-saudara kita. Siapa tahu ada rezeki lebih bisa disampaikan melalui pesan WA ataupun di lisan. Terima kasih kami haturkan kepada jemaah sekalian rahimakumullah. Jemaah salat Isya warahmatullahi wabarakatuh, mari kita kembali mendengarkan mau'idhatul hasanah. Insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Dr. Abuya Rusdi Al-Badani. Kepada Abuya, waktu kami silakan. Awalan wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Bapak, Ibu jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita mengingat sejenak jasa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya tidak ada orang yang paling berjasa dalam hidup umat melainkan nabinya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih daripada jasa ibu kepada anaknya. Seorang ibu di dalam Al-Quran diceritakan ketika kiamat terjadi, itu seorang ibu yang menggendong anaknya, dia akan lemparkan anak tersebut. Kalau sekiranya di mahsyar ada seorang ibu membawa anak, maka dia bisa menjadikan anaknya sebagai alas kaki di mahsyar, karena saking panasnya mahsyar tersebut. Tapi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak. Justru beliau yang paling berjasa baik di dunia, bahkan berperan penting bagi umat nanti di mahsyar. Materi ini mungkin banyak beberapa hadis yang diriwayatkan. Untuk malam ini kita riwayatkan dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, an Sayyidina Amir bin Sa'ad an abihi qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah nuridul Madinah. Kata Sayyidina Amir bin Sa'ad, beliau rayakan cerita ini dari ayah beliau sendiri. Ayahnya adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan, kami keluar dari kota Makkah menuju ke kota Madinah. Falamma qariban min Azwara, ketika kami sudah dekat di sebuah tempat namanya Azwara,
Azwaro ini adalah hamparan padang pasir yang luas. Itu Azwaro. Nazala, Nabi turun dari kendaraan ontanya. Farafa'a yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya pada Allah sa'atan, lalu berdoa kepada Allah selama 1 jam. Fakharra sajidan famakasa tawilan. Kemudian dalam waktu yang cukup lama beliau tersungkur dalam keadaan sujud. Summa qama, kemudian beliau berdiri kembali. Farafa'a yadayhi, beliau menengadahkan kedua tangannya pada Allah sa'atan, kemudian berdoa kembali 1 jam. Summa kharra sajidan, kemudian beliau tersungkur sujud kembali untuk kali kedua. Summa qama, kemudian Nabi berdiri kembali. Farafa'a yadayhi sa'atan, beliau menengadahkan tangannya selama 1 jam. Summa kharra sajidan, kemudian beliau tersungkur sujud kembali. Zakarahu Imamu Ahmad salasan. Hadis ini disebutkan juga dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu Nabi melakukan hal itu sebanyak 3 kali. Apa yang dilakukan sebenarnya oleh baginda Rasulullah SAW? Di ujung hadis tersebut beliau katakan, qala inni sa'altu rabbi wa syafa'tu li ummati fa'atani sulusa ummati. Kata Nabi SAW, aku mohon kepada Allah, aku memohon syafaat kepada Allah untuk umatku, lalu Allah berikan kepadaku fa'atani sulusa ummati, Allah berikan kepadaku 1/3 umatku. Kata Allah, oke Muhammad, aku berikan kepadamu 1/3 umatmu, dijamin masuk surga. Fakharartu sajidan syukran li rabbi, aku pun tersungkur sujud untuk Tuhanku. Tapi kata Nabi SAW, beliau tidak cukup puas kalau hanya 1/3 umatnya yang masuk surga. Summa rafa'tu, kemudian aku kembali bangkit. Wa sa'altu li rabbi wa sa'altu rabbi li ummati, aku mohon kembali kepada Allah untuk umatku. Wa syafa'tu li ummati, aku mohon pembelaan kepada umatku. Fa'atani sulusa ummati, Allah berikan kembali kepadaku 1/3 umatku yang kedua. Artinya 2/3 umat Nabi dijamin masuk surga. Kemudian Nabi juga tidak merasa puas. Farafa'tu, lalu aku bangkit kembali. Wa sa'altu li rabbi, aku mohon kembali kepada Allah supaya Allah selamatkan 1/3 yang sisa. Apa hasilnya? Fa'atani sulsal akhir, Allah berikan kepadaku 1/3 umatku yang terakhir. Wa kharartu sajidan syukran li rabbi, aku tersungkur sujud di hadapan Tuhanku. Sehingga benar kita pernah dengar hadis Nabi yang berbunyi, kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku masuk surga. Itu hadis bukan spontan Nabi sampaikan. Itu hadis bukan hanya sekedar buah bibir yang Nabi sampaikan, lalu dapat ilham dari Allah, lalu disampaikan kepada kita, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Man ata'ani dakhalal jannah, yang taat kepadaku masuk surga. Wa man asani faqad aba, yang enggan dialah yang tidak mau. Itu bukan secara spontan Nabi dapatkan, tapi beliau telah menjemur badannya selama 3 jam di padang pasir. Kenapa Nabi gunakan waktu safar? Kenapa Nabi gunakan waktu itu untuk berdoa? Karena Allah beritakan kepada Nabi SAW, Nabi beritakan kepada kita bahwasanya salah satu doa yang diijabah Allah itu adalah ketika seseorang dalam safar, ketika dia berstatus sebagai musafir. Saat itu beliau tidak memikirkan perutnya. Padahal Nabi disampaikan oleh beliau sendiri, diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, 2 bulan lamanya tungku kami tidak menyalakan api.
Tapi Nabi tidak memohon kepada Allah untuk makan. Nabi dalam waktu kesempatan tersebut tidak menggunakan untuk meminta jabatan, untuk meminta harta benda. Bahkan Nabi menolak itu semuanya. Yang Nabi inginkan adalah umat ini mendapatkan jaminan selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu pernahkah kita menjemur diri untuk diri kita sendiri? Pernahkah kita berdiri di malam hari 3 jam untuk menyelamatkan diri kita dari neraka? Pernahkah kita berdoa selama 3 jam di bawah terik matahari supaya kita selamat dari neraka? Belum pernah. Tapi Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam telah lakukan hal ini untuk umat. Bukan perjalanan di Wamena yang sejuk, yang ada pohon-pohonannya, tapi perjalanan Makkah Madinah. Di zaman itu belum ada tumbuhan. Boleh bersujud di hadapan Allah. Dan Allah tidak tega melihat Rasulnya kalau disiksa seperti itu. Artinya Nabi menyiksa dirinya di hadapan Allah, berharap supaya Allah memberikan ampunan kepada umat ini. Itu kasih sayang Nabi kepada kita. Itu pengorbanan yang telah dibuat oleh Rasulullah untuk umat ini. Lebih jelasnya itu hadis dalam Sunan Abi Daud. Hadisnya sahih, bukan hadis dhaif. Kemudian lebih jelasnya dijelaskan lagi dalam Sunan Ibnu Majah. An Sayyidina Abdullah bin Abbas, an Sayyidina Abdullah ibni Kinana ibni Abbas ibni Mirdas, an Sulami an Adbihi an Jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a li ummatihi asiyata Arafah bil maghfirah. Kata Sayyidina Abdullah bin Kinana bin Abbas bin Mirdas As-Sulami dari ayah beliau, dari kakek beliau. Kakek beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan bahwasanya Nabi di sore hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, ini juga doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang telah melakukan ibadah haji mungkin bisa merasakan bagaimana harunya suasana di Arafah. Apa yang Nabi lakukan di sore hari Arafah? Da'a li ummatihi bil maghfirah. Beliau berdoa untuk umatnya supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak ujiba, maka doa Nabi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Inni qad ghafartu lahum ma khalaz zalim. Wahai Muhammad, aku ampuni dosa umatmu kecuali orang zalim. Orang zalim tidak. Wa inni akhuzul lil mazlumin. Aku harus memberikan pembelaan kepada orang terzalimi dari orang yang menzalimi tersebut. Jadi kalau umatmu pelaku zalim, aku tidak ampuni. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ay Rabbi, in syi'ta ataital mazlumal jannah wa ghafartaz zalim. Wahai Allah, Engkau kan maha kaya, Engkau maha agung, Engkau maha mulia. Engkau berikan surga kepada orang yang terzalimi, tapi tetap Engkau berikan pengampunan kepada umatku yang zalim. Palam yujam asyiyata. Sore itu doa Nabi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Palamma asbaha bil Muzdalifah a'adad doa. Ketika di pagi hari besoknya tanggal 10 Zulhijjah, Nabi mengulang doa yang sama di Muzdalifah. Pak ujiba ila masa'al. Doa Nabi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au tabassam. Pada saat itu baru Nabi tertawa. Pada saat itu baru Nabi tersenyum dalam sebuah riwayat. Maka dilihat di pagi hari Nabi tersenyum dan tertawa sendirian. Faqala Abu Bakar wa Umar, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, inna hazi sa'ata ma tadhaku fiha. Wahai Rasulullah, aku tebus engkau dengan ayah dan ibuku. Waktu di pagi ini engkau tidak pernah tertawa. Selepas subuh engkau tidak pernah tertawa. Biasanya engkau zikir, biasanya engkau bermunajat, biasanya engkau berdoa. Kenapa engkau tertawa di pagi hari ini? Malladhi adhakak. Apa yang membuat engkau tertawa? Adhakallahu sinnak. Semoga Allah jaga keceriaanmu. Apa kata Nabi SAW? Inna aduwallah iblis lamma alima anna Allah qad istajaba du'ai wa ghafara li ummati akhazat turaba yahsu ala ra'si. Aku baru saja melihat musuh Allah iblis
tak kala dia mengetahui Allah mengabulkan doaku, Allah mengampunkan dosa-dosa umatku, dia ambil segenggam pasir, dia taburkan di atas kepalanya. Dia katakan, wa yaquli ya wail, celaka aku, sia-sia pengorbananku menggoda umat Muhammad. Baik yang zalim maupun yang dizalimi mendapatkan pengampunan dari Allah, mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita tanya kepada jamaah haji kita yang wukuf di Arafah, apa yang mereka minta? Apa yang mereka minta? Bahkan sudah ada wukuf di Arafah belum tentu mengingat dirinya untuk meminta husnul khatimah. Belum tentu semuanya meminta untuk selamat dari neraka Allah. Mungkin masih meminta jabatan, mungkin ada yang minta kekayaan di tempat yang semulia itu. Tapi baginda Rasul tidak pernah meminta yang lain. Bahkan tidak meminta keselamatan untuk kepada anaknya. Bahkan tidak meminta makan untuk keluarganya yang cukup. Nabi SAW hanya meminta satu saja, supaya umat ini selamat daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah jasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Nah, sekarang apa balas kita? Apa balas jasa yang kita lakukan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita sudah pernah meneteskan keringat untuk cinta kepada Nabi? Apakah kita pernah meneteskan air mata untuk cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Belum, kaum muslimin. Belum ada satu pun yang kita buat untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malam hari ini dan besok pagi adalah harinya Sayyidina Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa yaumul jumu'ah fa'aksiru alayya salatan." Apabila telah tiba hari Jumat, perbanyaklah oleh kalian kepada berselawat. Perbanyaklah oleh kalian kepada saya berselawat. Nabi hanya minta air liur saja. Nabi hanya minta ucapkan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Malam ini mungkin dalam tempat tidur kita, mungkin dalam munajat kita, besok pagi sambil menunggu khatib datang sebelum tiba waktu Jumat, kita lebih awal datang dan bersalawat untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kasih kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita kembali ulas hadis yang lain supaya tertanam di dalam hati ini mahabbah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika mendengarkan hadis kita tidak cuek, sehingga kita mendengarkan syariat kita tidak cuek dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa menunjukkan kepedulian kita atas seruan-seruan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita tahu apa yang telah Nabi buat untuk kita, insyaallah. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.